Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah rekan-rekan semuanya, pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Tepatnya pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan 11 tahun 2022, saya Masrul Sumbang kehadiran tamu yang pertama Larsen Yunus, Ketua KMPI Provinsi Riau. Yang kedua Rudi Yanto, wartawan anggota PWI di Provinsi Riau. Kedua tamu undangan kita ini adalah korban dugaan kriminalisasi terkait masalah dugaan pengerusakan di gedung DPR Provinsi Riau. Jadi persoalan ini saat ini sangat menarik, karena menariknya tuh aktivis dan wartawan dituntut pasal pengerusakan di kantor DPR Provinsi Riau. Untuk itu saya langsung saja menanyakan kepada rekan kawan kita yang sedang di dugaan kriminalisasi ini, kepada Pak Larsen Yunus. Saya ada hal yang mau saya pertanyakan. Ini dalam hal ini Pak Larsen awal kejadiannya masih ingat? Ingat. Oke. Jadi ini pertanyaan saya biar nanti tidak menyesatkan pemirsa di seluruh Indonesia. Bisa Pak Larsen jelaskan untuk awal kejadian? Kalau untuk Pak Rudi, tetap dulu ya Pak Rudi ya. Oke, silakan, dengan hormat kami silakan kepada Pak Larsen. Terima kasih Pak Masrul Sumbang. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, pewarta yang kami hormati. Persis kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 15 Desember 2021, di mana itu kali kelimanya saya atas nama peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia bersama-sama dengan masyarakat Rokan Hulu, mereka hadir untuk sama-sama adanya tuntutan terhadap salah satu oknum anggota dewan yang kami duga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Adalah inisial SA dari fraksi Golkar. Kami menuntutnya untuk segera Badan Kehormatan menerbitkan sanksi. Di tanggal 15 Desember itu saya mengajak bersama-sama dengan saudara Rudianto sekitar pukul 16.00 lebih, persisnya pada saat pada asar kami masuk ke sana tanpa adanya tekanan apapun. Kami masuk dengan tentunya ucapan shalom, assalamualaikum, sambil membuka pintu. Ya kami lihat, taunya kami nggak ada, ya pas sudah di dalam. Bapak Ibu semua mesti tahu bahwa pintu tersebut persis seperti pintu katakanlah Indomaret atau Alfamart. Kalau maksudnya ini coba dijelaskan Pak dengan itu. Ini kan pintu ini ada jenis pintu apa nih? Pintu jendela, pintu tempat masuk ke suatu ruangan, atau bagaimana? Pintu masuk ke dalam ruangan yang saya ibaratkan seperti pintu kaca di Indomaret atau Alfamart. Ya. Berarti di situ ada sejenis apa namanya tuh, sistem kunci magnetik itu ya? Tidak, kami nggak tahu persis. Nggak tahu? Enggak. Yang jelas kami masuk, pintunya otomatis terbuka, tutup. Arti pintunya dalam keadaan terbuka, Bapak masuk? Terbuka ketika kami dorong dengan tenaga yang biasa, terbuka. Jadi selanjutnya Pak, setelah itu Bapak masuk, kegiatan yang Bapak lakukan, ini kan informasi beredar nih, Bapak kan ada melaporkan oknum dewan yang jarang ngantor. Iya. Ya. Arti yang Bapak laporkan ini ke mana? Ke siapa sebenarnya di DPR itu yang memegang ini lah? Jadi tanggal 15 Desember itu adalah naasnya kegiatan saya. 2 bulan sebelum itu kami sudah berkunjung, bahkan diterima oleh pimpinan DPRD Provinsi Riau, Haji Saparudin Poti dari fraksi PD Perjuangan, diterima oleh salah satu pimpinan Badan Kehormatan Abu Khairi, Wakil Ketua BK dari fraksi PKB. Artinya kegiatan 15 Desember itu adalah tindak lanjut dari sebelum-sebelumnya. Kami masuk
tanpa beban ya kami meminta untuk adanya diterbitkan sanksi. Ternyata ruangan itu tersebut kosong. Lantas saya bilang sama saudara Rudi, ayo kita buatkan aja lah di sini rekaman bahwa saya sedang berada di ruang BK. Berkebetulan ada tulisannya Badan Kehormatan Dewan. Di luar gedung itu nggak ada tulisan. Jadi saya sedikit-sedikit tahu bahwa jurnalistik itu butuh ada tulisan visual ya, sehingga memastikan bahwa saya berada di gedung BK itu. Nah, 15 Desember ternyata jadi naas. Saya dapat informasi dari saudara Rudi dari Sekretaris Dewan Sekwan DPRD Provinsi Riau pada saat itu Muflihun dituding bahkan difitnah, terekam di TV, telah masuk ke sana merusak bahkan mengobrak-abrik. Saya sampaikan sama saudara Rudi, nggak apa-apa, yang namanya hukum itu adalah pembuktian. Kita tidak ada kuasa untuk memutar balik fakta. Kalaupun ada penguasa melakukan itu ya walau-walau. Artinya Bapak mesti paham bahwa terhadap perkara yang saat ini sedang berjalan, kami berstatus sebagai terdakwa. Itu didakwa pada pasal 406 pengrusakan, 168 junto 167 KUHP itu pasal masuk tanpa hak ke gedung DPR. Jadi gini, ini kan mohon maaf, artinya dalam hal ini kan sudah masuk dakwaan. Yang saya ingin pertegaskan, ini perkara Bapak dilaporkan ini awal ceritanya bagaimana, siapa, di mana, apakah yang menangani Polda, Polsek, Polres, bisa nggak Bapak jelaskan? Jadi tanggal 15 itu disangkakanlah pada tanggal 29 Desembernya, lebih kurang 2 minggu berikutnya baru masuk laporan. Jadi peristiwa hukum yang dimaksud 15 Desember 2021, tapi kami dilaporkan pada tanggal 29 Desember 2021. Ada rentang waktu kurang lebih 2 minggu. Dari mana kami tahu? Dari ada pemberitaan di, saya sebut saja media online Riau Bisa. Januari. Itu 16 Januari 2022. Jadi ada waktunya itu 15 Desember 2021 kami dituduh merusak. 29 Desember 2021 kami dilaporkan. Tahunnya 16 Januari 2022 dari pemberitaan. Nah, halayak juga mesti tahu laporan polisi itu pada tanggal 29 Desember itu dilakukan pada jam atau pukul 00.29 WIB dini hari. Artinya waktu yang sudah tengah malam. Ya dari situ saja kami pertanyakan ya urgensinya apa? Kenapa melaporkan orang LP pada jam itu? Apalagi 2 minggu kemudian yang dituding itu merusak. Namanya merusak biasanya kami juga pengalaman dalam kegiatan perlindungan hukum. Merusak itu kalau dirusak hari ini minimal besok lusa atau dalam waktu 7 kali 24 hari. Oke. Jadi dalam hal ini yang saya cermati kata Bapak, ini kan Bapak sudah dilaporkan ada perusakan. Yang dimaksud perusakan tadi objeknya apa sesungguhnya Pak? Jadi pihak Satreskrim Polresta Pekanbaru dengan katanya ada 2 alat bukti, barang bukti berupa fingerprint yang katanya rusak, itulah dijadikan sebagai salah satu barang bukti bahwa kami telah merusak barang yang katanya dirusak. Kami dalam proses di kepolisian pada saat itu meminta coba dicek aja dulu barang itu ada nggak sidik tangan kami, jari kami. Oke. Diceklah dulu. Oke. Ini gedung DPR ini setahu Bapak kan sudah lama nih, soalnya jadi aktivis di Riau ini. Bapak pernah lihat nggak di ruangan ada CCTV? Yang namanya CCTV udah pasti di ruangan publik ada ya. Di semua ruang publik, perkantoran, pemerintah itu pasti ada. Yang saya ingin tanyakan, Bapak kan di BAP diperiksa oleh penyidik, dugaannya perusakan. Oke, sekarang ini alat bukti-bukti itu harusnya ada yang rusak, ada CCTV, ada saksi.
yang Bapak ketahui siapa-siapa aja di saksinya dan apa-apa aja yang ditujukan ke Bapak atau dugaan perusahaan itu. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa ini perkara jangankan bergulir ke kepolisian, kejaksaan, bahkan ke pengadilan, diterima saja di LP, laporan polisi di kepolisian itu nggak layak. Karena penyidik sama sekali nggak bisa membuktikan yang mana apa bukti bahwa kami merusak. Kami tidak ada merusak. Bahkan si pelapor telah menyertakan yang namanya 2 alat atau barang bukti tadi berupa 2 rekaman CCTV. Itu sudah terbuka di publik. Maksudnya terbuka Pak? Sudah di-share, sudah disebarkan kemana-mana. Maksudnya CCTV tadi itu? CCTV yang dijadikan alat bukti itu sudah disebar kemana-mana oleh Humas DPR. Maksudnya disebar ini untuk kepentingan apa disebar ini? Kan ini kan sifatnya ini kan privat ini yang rekaman tadi. Disebarnya ke siapa Pak? Bisa Bapak jelaskan? Di semua saya dapat dari teman-teman media, ada beberapa media online sudah disebar. Jadi dengan disebarkannya itu saya senang, saya dengan saudara Rudy senang. Artinya publik sudah ditunjukkan. Ini loh, tunggu dulu Pak. Ini loh barang buktinya. Senang Bapak ini apa maksudnya ini? Bapak senang sementara Bapak sekarang dilaporkan. Yang Bapak senang ini video atau CCTV beredar ini berarti barang ini sudah diketahui publik. Itu yang Bapak maksud? Iya Pak. Oh gitu. Oke, jadi pertanyaan singkat lagi Pak. Gini, ketika persoalan ini di kepolisian, Bapak selaku aktivis yang cukup dikenal lah di Riau ini. Artinya Bapak apa ada perlakuan penyidik yang Bapak rasakan ketika Bapak malah di BAP segala macam? Bisa Bapak jelaskan kronologisnya? Jadi dalam proses lidik, penyelidikan, sidik, penyidikan, saya memang mendapatkan perlakuan yang awalnya perlakuan yang baik lah, yang baik sampai akhirnya polisi memainkan peran. Saya tidak bilang menduga, ini sudah pasti polisi memainkan. Ini live ini Pak. Artinya dalam hal ini saya menggunakan asas praduga tak bersalah karena dalam ini kita kan jurnalis nih. Wawancara Bapak. Jadi dalam hal ini saya mohon selanjutnya disampaikan asas praduga tak bersalah. Dalam hal ini saya wawancara itu yang saya ingin tanyakan semuanya itu berkaitan dengan perkara yang Bapak alami. Tentu dalam hal ini saya menanggapi tentu saya nggak masuk ke pihak-pihak yang berkompeten seperti memonis segala itu kan kewenangan saya. Cuma saya menanyakan apa sih yang Bapak alami ketika Bapak diperiksa, apakah berlaku seperti semestinya atau ada hal-hal yang aneh yang Bapak rasakan? Itu yang saya ingin tanyakan. Ya itu, ini saya mau menyampaikan apa yang saya alami. Artinya tidak ada yang dikurang atau ditambah. Penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru melakukan hal-hal yang bagi kami tidak prosedural. Mereka mencoba memasuki wilayah privasi saya. Bahkan beberapa kali ada penyidik mendatangi rumah saya, menyurati, bahkan mendatangi saya pada saat jam 22 lewat 18 menit. Artinya jam sekitar 11 lewat malam dia datang dengan gagahnya. Rombongan polisi itu datang ketika saya sedang tidur, emak saya tidur, istri saya tidur, dia datang. Dia menciptakan kondisi bagaimana saya ini seperti seorang teroris lah, mendatangi. Padahal siang paginya itu saya aktif sendiri, kecuali saya dipanggil atau jadi ada. Pak Larsen misalnya kan aktivis, artinya waktu ini saya mewawancara ini ini dia kan ditonton ini di seluruh Indonesia. Tentunya dalam hal ini yang saya maksud kita langsung ke perlakuan penyidik yang Bapak alami. Tapi kalau yang lainnya itu kan Bapak yang tahu. Itu yang saya maksud. Paham Bapak kan? Karena ini kita tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Oke, dalam hal ini saya ingin tanyakan persoalan ini kan sudah sampai di pengadilan ini. Kira-kira di pengadilan itu tuh
apa-apa aja alat bukti yang digunakan untuk mendakwa atau menuntut Bapak oleh pihak kejaksaan? Bisa Bapak jelaskan nggak? Sama seperti di tahapan kepolisian dan kejaksaan, Ya. jaksa penuntut umum itu menghadirkan 7 orang saksi, 6 saksi dari DPRD, 1 saksi ahli, beserta alat bukti berupa 2 rekaman CCTV. Pertama, dalam perjalanan persidangan, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru menghadirkan 6 orang saksi. Saksi yang dilihat atau saksi yang melihat? Bertahap. Jadi Bapak mesti dengar dulu, 6 yang dihadirkan secara langsung itu bertahap. Minggu pertama 3, minggu kedua 3. Minggu kedua 3 plus 1 dibacakan saksi ahlinya. Dari 6 saksi yang dihadirkan, ada yang berstatus sebagai ASN protokoler di DPRD Provinsi Riau selaku pelapor dari kasus kami, itulah si Peri Sastriadi. Yang kedua, ada yang menjabat sebagai staf honorer di BK. Ada lagi yang menjabat sebagai cleaning service. Cleaning service di praksi Golkar, cleaning service di ruang BK, plus ada satu lagi security. Jadi dari 6 saksi ini publik mesti tahu, 6 saksi yang dihadirkan dalam fakta persidangan sama sekali tidak pernah melihat adanya peristiwa hukum ataupun peristiwa pidana dalam dakwaan ini. Tidak pernah melihat adanya pengerusakan. Lalu ketika di hadapan majelis hakim, ke-6 orang ini hanya menyampaikan di dalam sumpahnya bahwa di bawah sumpahnya bahwa mereka hanya melihat video di CCTV dari teman ke teman seperti orang membuat konten. Itu fakta persidangan. 6 saksi yang dihadirkan JPU tidak pernah melihat secara langsung maupun secara CCTV adanya pengerusakan. Ini kan barang katanya dirusak, barang-barang kepunyaan gedung DPR. Pernah nggak dilakukan gelar rekonstruksi, Pak? Tidak pernah. Pernah nggak dilakukan barang yang rusak pintu itu dipasang garis polisi lain? Kami tidak tahu. Tidak tahu. Tidak Jadi, pernah. jadi barang ini ketika rusak, yang buka ke situ siapa yang Bapak ketahui? Lalu begini, setelah dihadirkan 6 saksi tadi, Masuk pelapor. Majelis Hakim yang mulia mempersilakan waktu kepada JPU untuk membuka video CCTV tadi. Dibuka ya? Dibuka melalui laptop, lantas kami lihat bersama-sama di persidangan. Hakim ketua Daniel Ronald itu bertanya, mana yang dirusak? Oh, disampaikan gitu, ditanya sama hakim ketua. Makanya ini dahsyat, ini JPU dahsyat. Ini sebenarnya bukan hanya beban kami, ini beban semua orang. Bahwa hal-hal seperti ini mesti dilawan. Ini pengkhianat negara nih orang JPU seperti ini. Dilihat langsung, mana dia rekamannya? Tidak ada. Bahkan kami pun besok dalam kesempatan publik menjawab replik dari JPU itu akan membuka 7 bentuk rekaman yang direkam oleh saudara Rudi selaku jurnalis. Maksudnya rekaman untuk membantah semua tuntutan tadi, Pak? 7 rekaman ini untuk menguatkan lagi, sedangkan CCTV aja nggak ada, apalagi ini 7 ini apa? Yang direkam saudara Rudi, 7 itu ada yang 3 mentah, 3 sudah diedit, 1 lagi berbentuk CCTV juga. Ini kan sudah masuk persidangan. Sekarang ini harapan Bapak terhadap ibaratnya hakim ini kan wakil Tuhan di bumi ini nih. Apa harapan Bapak terhadap penegakan hukum ini? Karena ini proses penuntut sudah, tinggal lagi proses persidangan. Itu di persidangannya ada namanya hakim yang menentukan nanti apa salah pembenaran, kan hakim. Apa harapan Bapak? Ya, lagi-lagi kami berharap stigma ataupun keyakinan orang tentang hakim adalah wakil Tuhan dalam proses penegakan hukum benar-benar diperhatikan, Pak. Boleh, karena yang namanya orang-orang yang bermain dengan nasib seseorang, sesiapapun bermain dengan nasib seseorang itu akan menerima ganjaran. Karena
peristiwa ini, dakwahan ini sama sekali penuh dengan spekulasi. Kan saya bilang tadi, saya di sini sama beliau tidak membela-bela diri. Kami didakwa 3 pasal 406 pemberusahaan, buktinya mana? Kan tinggal menjawab. Ada nggak buktinya 406? 168 junto 167 masuk tanpa hak. Tunjukkan kami sampai hari ini nggak ada rujukan bahwa gedung DPRD itu milik pribadi. Tidak. Yang namanya gedung DPRD adalah ruangan publik, siapapun boleh masuk. Bahkan persidangan pun bisa sampai jam 2 dini hari. Itu saja kita bedah. Jadi teman-teman, saya dengar banyak teman-teman juga dari golongan-golongan yang asal bunyi, bahkan dia senang dengan peristiwa ini. Kasihan. Profesi sendiri. Ini profesi teman-teman juga. Menyelamatkan kami adalah menyelamatkan kita semua. Ini peristiwa yang benar-benar penuh dengan spekulasi dan sandiwara. Silakan minum dulu Pak. Boleh minum, Pak? Boleh minum.